warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Kusruan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Jambu Gelis, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Jambu Gelis bersama Bapak Salna SPD. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak, untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Jika Bapak berkenan untuk menjawab, silakan jawab. Jika Bapak tidak berkenan, silakan untuk tidak menjawab Pak. Baik, saya tertarik Pak membahas dalam terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, terutama saat dihadapkan dengan dilema etika atau moral. Nah, pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih kepada Pak Nono dalam hal ini. Jadi ada pertanyaan. Saya senang bisa berbagi pengalaman. Mengenali dilema etika biasanya terjadi saat saya berhadapan dengan situasi di mana tidak ada solusi yang benar-benar jelas. Contoh, kasus bisa berupa ketika ada dua pilihan yang keduanya tampak baik-baik saja, tetapi bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Dalam situasi ini, saya fokus pada dampak keputusan tersebut terhadap kesejahteraan siswa, guru, dan tetap harus berkomunikasi di sekolah. Kasus seperti pelanggaran disiplin siswa yang membutuhkan pertimbangan, keadilan, dan empati seringkali menjadi contoh klasik tentang dilema etika di sekolah. Jadi, sangat menarik ya Pak. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana Bapak biasanya menjalankan pengambilan keputusan, terutama ketika ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Mungkin untuk mengambil keputusan ini memerlukan proses yang sangat lama, dan itu harus diambil sangat hati-hati karena supaya tidak berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sini. Jadi dengan kultur, sejarah, budaya, dan dalam situasi seperti ini, saya lebih menekankan kepada komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Saya biasanya meminta masukan dari guru, konselor, dan bahkan orang tua murid. Dalam hal ini penting untuk melihat dilema dalam berbagai sudut. Setelah itu, saya mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut dan mencerminkan nilai-nilai kebijakan yang kami. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu tepat? Saya mengikuti berbagai langkah. Jadi menerapkan beberapa langkah yang sudah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Pertama, mengidentifikasi masalah inti dan mengumpulkan semua informasi yang relevan. Kedua, saya memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam diskusi sehingga tidak ada yang merasa diabaikan. Dan yang ketiga, saya mengevaluasi keputusan dari segi dampak dalam jangka panjang, baik secara akademis maupun secara moral. Terakhir,
saya selalu berusaha untuk menjaga transparansi dalam proses ini agar setiap orang memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Baik, Pak. Nah, bagaimana dengan hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu yang sangat efektif adalah dialog terbuka, melibatkan semua pihak. Kemungkinan saya mendapatkan pandangan yang lebih luas, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih matang. Selain itu, kejelasan dalam prinsip-prinsip yang kita pegang bersama di sekolah, seperti kejujuran dan saling menghormati, juga membantu memberikan kerangka kerja yang sangat jelas dalam kita mengambil keputusan. Baik, tentu setiap proses pengambilan keputusan itu memiliki tantangannya, Pak ya. Nah, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu sangat banyak, terutama ketika ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, pandangan dari orang tua mungkin memiliki harapan yang berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh guru. Berkaitan itu, harapan yang berbeda. Bagaimana seorang siswa juga harus ditangani dalam penanganan kasus siswa. Tantangan lainnya adalah tekanan waktu. Nah, di dalam waktu itu, kalau waktunya mepet, saya harus gerak cepat dengan secepat-cepatnya. Tapi kalau waktunya agak senggang, dalam suatu ini penting untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Nah, bagaimana biasanya Bapak mengatur penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal atau prosedur tertentu untuk menangani? Untuk hal ini, saya berpendapat ini tergantung kepada situasi dan waktu. Jika kasusnya mendesak seperti yang tadi katakan, seperti konflik antar siswa contohnya, membutuhkan solusi yang cepat, tepat, dan cenderung segera mengambil tindakan setelah diskusi singkat dengan guru-guru dan komite. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, saya biasanya memberi waktu pada semua pihak untuk memberikan situasi dan menjadwalkan pertemuan dan tindak lanjut. Ini memberi ruang bagi refleksi dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja. Ini konselor sekolah sangat membantu, terutama dalam memahami sisi psikologis dan emosional dari kasus yang melibatkan siswa. Selain itu, tim manajemen sekolah dan komite etika juga memberikan masukan yang sangat berharga. Mereka membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu sudah sejalan dengan nilai-nilai sekolah dan juga aturan-aturan yang ada. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di situasi dilema etika? Mungkin dalam ini pembelajaran yang terbesar adalah bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, tetapi yang terpenting adalah keputusan yang diambil harus adil dan bijaksana. Dalam pengambilan keputusannya, saya juga belajar bahwa mempertahankan nilai-nilai kebijakan sebagai dasar dan selalu membawa hasil yang positif. Meskipun kadang-kadang tidak segera terlihat, menghormati hak setiap individu untuk didengar dan bersikap transparan adalah kunci
dalam menjaga kepercayaan diri dan komunikasi di sekolah. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan wawasannya Pak. Ini adalah perbincangan yang sangat inspiratif dan penuh dengan pelajaran berharga. Sama-sama Pak Nono. Saya sangat senang sebagai dan berbagi dengan Pak Nono. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi mereka yang ingin terus memperbaiki proses pengambilan keputusan di sekolah. Baik Pak, terima kasih. Demikian wawancara yang pertama kalinya dengan Bapak Sala, Kepala Sekolah SDN Jambu Gelis, Kabupaten Kuningan, terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nono Kusruan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Jambu Gelis, Kabupaten Kuningan. Kali ini adalah wawancara kedua saya dengan pimpinan pendidikan, yaitu dengan Ibu Ida MPD. Beliau bertugas di SDN 2 Panawan, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Nono. Baik, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini Bu. Saya ingin membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya harus mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan saya bekerja. Nah, khususnya saat ini Bu menghadapi dilema etika. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Nono telah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai saya di pagi hari ini. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya rasa salah satu cara utama untuk mengidentifikasi dilema etika adalah dengan melihat ketika ada dua nilai penting yang saling bertentangan. Misalnya ketika kita dihadapkan pada pilihan antara menegakkan aturan dengan ketat atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang secara individu. Dilema ini muncul ketika keputusan yang kita ambil mungkin baik dari sisi lain, tetapi bisa merugikan dari sisi yang lain. Saya biasanya merasakan dilema ini ketika harus mempertimbangkan keadilan versus belas kasihan. Baik, dalam situasi seperti itu Bu, bagaimana Ibu menjalankan proses pengambilan keputusan, terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus seperti itu, saya selalu mencoba mencari keseimbangan yang terbaik. Saya berusaha untuk mendekati setiap kasus dengan pikiran terbuka, tanpa langsung berpihak kepada salah satu nilai saja. Saya cenderung melibatkan orang-orang seperti guru atau konselor untuk memberikan pertimbangan yang lebih luas. Lalu saya fokus pada apa yang terbaik untuk perkembangan jangka panjang siswa dan komunitas sekolah. Jadi daripada melihat mana yang benar atau salah, saya lebih melihat dampak yang dihasilkan oleh suatu keputusan itu. Baik. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang Ibu buat adil dan tepat? Langkah-langkah yang saya ambil, saya mengikuti beberapa prosedur. Pertama, saya melakukan evaluasi terhadap situasi dan mencari informasi yang akurat. Kedua, saya berbicara dengan semua pihak dan mendengarkan sudut pandang dari mereka. Yang ketiga,
saya mengevaluasi resiko dan manfaat dari setiap opsi yang ada, dengan tetap berfokus pada prinsip-prinsip kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Dan terakhir, saya memastikan bahwa setiap keputusan disampaikan dengan jelas dan transparansi kepada semua pihak. Baik. Nah, dari pengalaman Ibu nih, apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pikir yang paling efektif adalah memberikan ruang dan refleksi terhadap berbagai pihak. Tekanan untuk mengambil keputusan dengan cepat bisa menjadi hambatan. Namun dengan memberikan waktu untuk merenungkan berbagai pihak atau merenungkan berbagai pilihan, saya bisa lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Selain itu, saya menemukan bahwa melibatkan tim secara kolektif, terutama ketika mereka memiliki perspektif yang berbeda, sangat membantu untuk menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi atau prasangka yang secara pribadi. Baik, tentu ada tantangan dalam setiap proses pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, saya alami tantangan itu memang banyak dalam mengambil keputusan-keputusan ini, Pak Nono. Iya. Tantangan terbesar adalah ada ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak yang saling bertolak belakang. Orang tua mungkin mengharapkan satu hal, sementara guru dan siswa mengharapkan yang lain. Tantangan lainnya adalah ketika keputusan tersebut menyangkut keseimbangan antara aturan dan fleksibilitas. Misalnya, apakah kita harus mengikuti aturan dengan ketat atau memberikan kelonggaran dalam kasus tertentu. Menjaga keseimbangan ini bisa sangat sulit, Pak. Nah, apakah Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan dilema etika? Apakah Ibu biasa langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus? Tentu saja saya mempunyai prosedur, tapi itu pun tergantung pada tingkat urgensinya. Untuk kasus-kasus yang lebih mendesak dan memerlukan intervensi cepat, saya biasanya langsung mengambil tindakan setelah mendiskusikan dengan pihak terkait. Namun untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, saya biasanya mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk sebelum mengambil keputusan terakhir. Mungkin semua pihak untuk memberikan masukan dan mempertimbangkan solusi terbaik dengan lebih matang. Baik. Nah, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa orang yang memang atau tim manajemen yang memang membantu saya untuk mengambil keputusan. Ada konselor sekolah atau sumber daya yang sangat membantu sehingga saya sendiri bisa memiliki keputusan yang lebih perspektif, yang lebih luas atau teknis tentang suatu kasus. Saya juga sering berkonsultasi dengan kepala sekolah yang lain untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman. Dan saya juga memiliki jaringan profesional yang bisa diajak berbagi pengalaman. Itu. Baik. Nah, dari semua yang Ibu alami nih, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di situasi dilema etika? Saya belajar dari kasus-kasus tersebut bahwa untuk mengambil suatu keputusan tidak akan semuanya bisa memuaskan semua pihak. Tetapi yang terpenting adalah proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Dan saya juga belajar bahwa nilai-nilai kebajikan seperti empati, keadilan, dan rasa hormat harus selalu menjadi pijakan, terlepas dari seberapa sulit situasinya. Akhirnya, penting untuk tetap konsisten dengan prinsip namun fleksibel dalam pendekatan.
Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, wawasan yang sangat berharga ini. Ya, diskusi ini benar-benar memberi saya banyak pelajaran tentang pengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Sama-sama Pak Nono, mudah-mudahan apa yang sekarang Pak Nono kerjakan bisa lancar dan ini pun bermanfaat untuk saya. Baik, Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian wawancara kedua saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menjalin kolaborasi